Assalamualaikum, selamat pagi. Halo semuanya. Waalaikumsalam, Ah, Bu. pagi Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah Terdengar, terdengar. Bu. Oke, ini benar ya dengan Mas Andre, Mbak Rani, dan Mbak Windy. Ya, Iya benar. ya benar. Ya Oke, benar baik. Bu. Ya, saya senang sekali bisa berkumpul dengan kalian hari ini meskipun melalui online ya, via Google Meet. Dan kemungkinan besar karena ini dilakukan secara online, maka bisa saja saya terkendala sinyal. Jadi mohon nanti saya diberitahu ya kalau semisal kalian terputus jaringannya. Ya, siap. Bisa Bu. Baik, Bu. Oh iya, kalian sekarang bisa mengecek jaringan masing-masing terlebih dahulu apakah sudah stabil atau belum. Ya, sudah. Oke, Alhamdulillah sudah, Bu. oke. Stabil. Bisa Alhamdulillah. Bu. Sudah ya. Nah, kegiatan kita hari ini santai aja ya, nggak usah tegang. Kita ngobrol-ngobrol biasa sambil berdiskusi. Nanti teman-teman boleh mencari posisi duduk senyaman mungkin. Kalau mau sendera juga boleh. Ya, baik, Bu. Oke. Ngomong-ngomong, gimana nih kabar kalian semua? Sehat ya? Alhamdulillah saya sehat, Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah saya juga sehat. Oke, syukurlah. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Oh, Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Mbak, dan sehat. Ini kalian sudah kenal satu sama lain? Sudah, Bu. Oh, teman satu kampus? Bukan, Bu. Kita dulu satu SMA dan sempat satu kelas juga, jadi udah kenal. Cuma setelah lulus kampusnya itu udah beda-beda. Oh gitu, SMA-nya mana, Mbak? SMA Negeri 2 Nganjuk, Bu. Oh alah, kalian asli Nganjuk toh. Iya, benar, Bu. Saya juga Nganjuk, Mbak, cuma sekarang lagi di Malang. Nganjuknya yang daerah mana, Mbak? Saya di Kecamatan Sukomoro, Bu. Loh, oh saya juga sama, saya di Sukomoro juga, cuma saya di Kapas, Mbak. Berarti Oh, kalau dekat saya, ya? iya, Sumengko saya sebelahnya Kapas. Oh gitu ya, ya, ya. Panjang Kalau Mbak jadi. Windy sama Mas Andre ini Nganjuknya mana? Kalau saya itu Nganjuknya Sukomoro juga. Di Oh, tepatnya ada di Klaten. Desa oh di Klaten. situ, ya, ya. Mas Andre di mana, Mas? Kalau saya di Merbeb Bu. Oh, di Merbet, ya, ya. Terus kalian ini kuliahnya di mana? Saya di IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk, Bu. Oh, di Nganjuk juga berarti. Jurusan apa, Mbak? Saya pendidikan Islam anak usia dini. Wah, calon guru TK berarti ini ya? Ya, amin, Bu. Iya, iya. Kalau yang lain, Mbak Windy sama Mas Andre, kuliahnya sekarang di mana? Kalau saya itu di UM Bu. Di Universitas Negeri Malang. Jurusan pendidikan luar sekolah. Oh, di PLS ya berarti di UM. Di Malang kos, Mbak, berarti? Ya, kos di Terusan Surabaya. Tapi saat ini saya pulang. Oh, pulang, gitu ya, ya. Kalau Mas Andre? Kalau saya di UNS Bu. UTAS 11 Maret jurusan bimbingan dan konseling. Oh, wah, jauh juga berarti ya, Mas. Di sana juga kos? Saya di sini kontrak sama teman-teman dari Nganjuk Bu. Oh gitu, ada temennya. Ya berarti ini Mbak Windy sama Mas Andre ini para perantau ya. Dan kalau dilihat dari jurusannya ini semua sebenarnya calon pendidik berarti ya. Terus ini teman-teman lagi ada di mana? Saya lagi di Nganjuk, Bu, saat ini. Oh di Nganjuk, Mbak Windy. Juga di Nganjuk hari ini. Oh berarti nggak di kos ya? Kosnya kosong berarti. Ya, masih kosong. Oh iya. Mas Andre di Nganjuk juga? Enggak Bu, saya di Solo kebetulan. Oh lagi di Solo, ya ya. Ini kalian semester berapa? Saya semester Saya 3. semester 5. Oke kalau Mas Saya Andre? 3. Saya semester 3 Bu. Kok nggak bareng? Tadi katanya kalau nggak salah SMA-nya satu, ya satu SMA, terus satu kelas.
Saya setelah lulus itu gap year dulu 1 tahun, Oh terus iya. 2020-nya itu baru masuk semester 1. Gitu. Berarti Mbak Windy terus Mbak Windy masuk terus Mbak Rani sama Mas Andre ini gap year 1 tahun gitu. Ya Bu, Ya, benar. Oh iya saya paham. Terus ini kalian sudah UAS atau belum? Iya, sudah mulai UAS Senin kemarin. Oh Saya gitu ya. Kalau bagaimana Mbak Rani? sudah Bu minggu lalu. Oh, saya belum iya. Oh UAS. belum. Ya berarti nggak barengan ya. Terus tapi kuliahnya nih kalian lancar kan atau gimana? Ada kesulitan atau hambatan atau sudah merasa mau nikah aja gitu? Waduh, belum Bu, belum ada pasangan ya. Tapi kalau kuliahnya alhamdulillah lancar meskipun banyak tugas-tugas dan banyak sambat-sambatnya Bu. Oh, oke. Kalau yang lain? Saya Ya, alhamdulillah hampir lancar sama. juga. Ya, hampir Lancar, sama. cuman tugasnya menumpuk. Oh iya. Sama ya, berarti ini tugasnya sama-sama menumpuk ya. Ya. Oke, syukurlah kalau lancar semua. Tapi hari ini free kan kalian nggak ada kegiatan lain setelah ini? Insya Allah nggak ada, Bu. Mbak Windy? Ya, insya Allah tidak. Oke. Mas Andre juga free hari ini? Alhamdulillah free Bu. Oke, syukurlah kalau begitu. Terus kalian ini kuliah ini ada ikut organisasi atau UKM gitu? Kalau saya enggak, Bu, karena selain kuliah saya kan juga kerja di salah satu pabrik rokok di Nganjuk. Jadi menurut saya kayak kuliah sama kerja tok itu aja tuh udah menyita waktu banget. Jadi ya nggak usah lah tambah organisasi atau UKM lagi. Menurut saya seperti itu. Iya. Kalau Mbak Windy? Kalau saya juga tidak ikut UKM, tapi beberapa pernah ikut pendaftaran volunteer acara-acara kampus. Iya. Kalau Mas Andre ini ikut organisasi atau UKM juga gitu? Kalau saya kebetulan enggak ada Bu, cuma kuliah aja. Oh, oke. Oke, baik. Berarti ini kuliahnya masih daring atau sudah ada yang tatap muka ini? Kemarin saya tuh sempat ada surat edaran untuk tatap muka, yaitu buat semester 1 sama semester 3 kan. Dan tatap mukanya tuh cuma 50%, 50% nggak gitu. Tapi katanya setelah Nganjuk naik ke level 3 lagi, itu 100% online lagi. Oh, gitu ya. Kalau Mbak Windy? Saya masih daring, tapi ada beberapa mata kuliah yang offline juga. Gitu ya. Terus Mas Andre? Kalau saya hybrid Bu, jadi ada yang offline, ada yang online Bu. Oh, oke, begitu ya. Oke, baik kalau gitu sampai sini dulu ya untuk perkenalannya dan sedikit cerita-cerita tentang kuliah kalian. Kita juga udah kenal satu sama lain kan. Tadi kalian juga sudah satu kelas bahkan dan kita juga sudah saling mengakrabkan diri. Jadi saya rasa cukup. Nah, kemarin kalau tidak salah Mbak Rani ya yang menghubungi saya, benar ya Mbak ya? Iya, benar, Bu. Bisa. Oke. Ya, baik. Sebelumnya apakah dari kalian ini pernah melakukan kegiatan konseling? Kalau saya pernah, Bu, waktu itu, tapi ya individu gitu. Kalau yang kelompok seperti ini, saya baru pertama kali ini sih. Oke. Mas Andre dan Mbak Windy. Kalau saya baru pertama kali ini aja Bu, sebelumnya saya belum pernah. Oke. Kalau saya itu juga pertama kali, hampir sama seperti Mas Andre. Ini pertama kali konseling saya. Oke, berarti ini pengalaman pertama Mbak Windy dan Mas Andre melakukan konseling kelompok ya? Iya. Oke, saya sangat mengapresiasi kalian karena sudah mau menghubungi saya dan mau melakukan konseling bersama saya. Tetapi sebelumnya saya mau tanya nih di antara teman-teman,
ada nggak unsur paksaan dalam mengikuti proses konseling ini? Maksud saya, apakah teman-teman ini memiliki keinginan untuk konseling ini itu inisiatif sendiri atau rekomendasi dari teman atau bagaimana? Kalau saya inisiatif dari diri sendiri aja, Bu. Kalau saya sendiri itu mendapatkan informasi dari Mbak Rani yang Oh, sebelumnya ditawari tanya-tanya gitu. oh iya ya. Terus Mas Andre, Ini Bu, mohon maaf saya off cam karena sinyal saya ini iya, anu, iya nggak apa-apa kurang Mas. memadai Bu ya. Ya, iya nggak apa-apa Ini Mas. karena saya mengikuti konseling ini karena saya tahu Rani itu pernah melakukan konseling sebelumnya. Terus Ya, saya tanya-tanya kepada Rani dan Rani rekomendasi kepada saya untuk melakukan konseling. oke. Berarti tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ya untuk mengikuti proses konseling ini. Tidak Bu, ini termasuk kemauan kami sendiri. Ya Iya. Bu, tidak dipaksa kok. Iya, iya. Ya. Oke, syukurlah kalau begitu. Saya akan menjelaskan secara singkat saja ya apa itu konseling kelompok karena tadi Mbak Windy dan Mas Andre baru pertama melakukan konseling ini. Kalau Mbak Rani kan sudah pernah ya konseling meskipun individu, tetapi kurang lebih ya hampir sama lah. Nah, jadi konseling kelompok ini merupakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling dalam setting atau latar kelompok di mana nanti anggota kelompok yaitu teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk membahas dan juga memecahkan permasalahan kalian sendiri. Nah, untuk kegiatan ini setiap anggota kelompok yaitu masing-masing dari kalian berhak untuk mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, menyampaikan masalahnya, lalu memberikan saran kepada anggota yang lain yang nanti permasalahannya sedang dibahas. Nanti kita akan pilih salah satu permasalahan dari teman-teman yang sekiranya memang harus diselesaikan segera atau urgent gitu ya. Jadi nanti kalian bisa mendeskripsikan masalah kalian dan bisa menjelaskan permasalahan kalian kepada kita semua tanpa ada yang ditutupi. Dan juga kalian tidak usah khawatir karena dalam kegiatan konseling ini kita menjunjung azas kerahasiaan, di mana nanti kalian bebas mengemukakan permasalahan dan pendapat kalian karena di sini saya menjamin bahwa tidak ada informasi yang akan bocor keluar baik ke teman atau bahkan ke keluarga. Jadi informasinya hanya akan diketahui seputar kita berempat saja, sehingga dari kita semua memegang kerahasiaan masing-masing. Seperti itu ya, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Tidak ada pertanyaan ya sejauh ini? Tidak. Saya rasa tidak. Saya ada Bu. Oh iya, silakan Mbak Windy. Apakah berarti semua permasalahan kami dapat Ibu selesaikan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Windy atas pertanyaannya. Nah, jadi begini Mbak Windy, dalam proses konseling ini saya hanya berperan sebagai pemimpin kelompok dan juga fasilitator untuk membantu teman-teman semua dalam menyelesaikan permasalahannya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa setiap anggota itu boleh memberikan pendapat atas permasalahan salah satu teman yang sedang kita bahas nanti. Tetapi semua keputusan dan solusi berada di tangan salah satu teman yang permasalahannya sedang kita bahas tadi. Jadi bukan saya yang menyelesaikannya, tetapi kita semua bersama membantu satu sama lain. Begitu ya Mbak Windy, bisa dipahami? Sudah bisa Bu, jika begitu memang bahwa Ibu sebagai fasilitator, saya sudah mengerti saat ini. Terima kasih. Oke, ya Mbak Windy sama-sama. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin dari Mbak Rani atau Mas Andre? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Jika tidak ada pertanyaan, selanjutnya karena kalian semua juga sudah memahami kontrak aturan dan dalam kegiatan ini kita akan menentukan waktu yang sekiranya kita butuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini ya. Waktunya sendiri kurang lebih 60 menit bagaimana? Nah, kita akan memaksimalkan waktu tersebut untuk melakukan kegiatan ini. Kemudian saya akan menegaskan bahwa di sini kalian itu berkelompok. Jadi saya harap bahwa setiap dari kalian
itu terlibat secara aktif untuk membantu permasalahan teman kalian yang nanti akan dibahas masalahnya, agar kegiatan konseling kali ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dari kalian semua, apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan kali ini, dan apakah untuk waktu 60 menit itu kalian setuju? Waktu setuju, dan saya sudah siap. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya ingin bertanya, selama proses konseling nanti, saya akan rekam sebagai bahan evaluasi untuk saya, serta dokumentasi kegiatan hari ini. Nah, tetapi teman-teman tenang saja, saya tidak akan menyebarluaskan pada siapapun, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal ya. Oleh karena itu, apakah dari kalian semua merasa keberatan apabila saya merekam sesi konseling pada hari ini? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Jika seperti itu. Ini berarti teman-teman sudah siap semua ya mengikuti konseling kelompok hari ini? Sudah. Ya, saya Sudah siap. siap. Oke, jika sudah siap semua, silahkan secara bergantian menceritakan permasalahan yang diresahkan akhir-akhir ini. Kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin, dan silahkan di antara teman-teman siapa yang ingin menceritakan permasalahannya terlebih dahulu. Saya, Bu. Ya, Mas Andre, silahkan. Oke, kalau begitu silakan Mas Andre bisa menceritakan masalahnya. Untuk Mbak Rani dan Mbak Windy, silakan nanti menyimak ya permasalahan dari Mas Andre, dan nanti bergantian menceritakan permasalahan kalian masing-masing. Silakan Mas Andre. Ya, Bu. Masalah saya tuh karena saya sering bermain game online, Bu. Jadi saya merasa akademik saya tuh menurun. Jadi tugas saya malas untuk mengerjakan tugas dan sering menunda tugas. Dan saya biasanya kurang tidur, jadi besoknya saya mengantuk dan tidak fokus untuk mendengarkan dosen, Bu. Oh, jadi pada intinya permasalahan Mas Andre ini sering menunda tugas dan malas mengerjakannya karena bermain game online. Benar begitu ya? Iya, Bu, benar begitu. Oke, terima kasih Mas Andre. Mungkin yang lain, Mbak Rani dan Mbak Windy, siapa selanjutnya ingin mengungkapkan permasalahannya? Saya, Bu. Oke, Mbak Rani, bagus sekali. Silahkan Mbak, diceritakan permasalahannya. Ya. Jadi kalau Mas Andre tadi kan suka bermain game online. Nah, kalau saya itu kecanduan sosial media, Bu, terutama Instagram. Saya kan kerja sambil kuliah juga kan, Bu, meskipun kelas Sabtu Minggu. Nah, ketika ada waktu longgar selama Senin sampai Jumat itu, setelah saya pulang kerja itu, saya langsung membuka HP, terus yang dituju itu langsung sosial media gitu. Terutama Instagram sih, paling sering banget itu Instagram. Karena apa ya, Bu, saya tuh udah kayak capek seharian kerja gitu, terus kayak ngerasa Instagram itu buat sebagai hiburan gitu. Padahal kan hiburan kan nggak cuma dari Instagram aja gitu kan, maksudnya nggak dari HP saja gitu, bisa dari luar HP, terlebih di dunia nyata gitu. Nah, akibatnya itu terkadang saya ada tugas kuliah gitu, terus ngerjainnya itu suka mepet-mepet deadline gitu, karena ya itu karena kebanyakan scrolling Instagram dan nggak ada habisnya kayak gitu, terus kurang bisa memanage waktu juga, akhirnya ya ketika baru mengerjakan tugas 5 menit itu sudah buka Instagram lagi, kayak nggak bisa mengendalikan gitu loh, nggak bisa sejenak nggak buka Instagram dulu tuh nggak bisa, susah gitu. Terus ketika mau mengumpulkan mood lagi biar mungkin semangat dalam tugas gitu kan, di tengah tugas itu biasanya menemukan kesulitan gitu, itu saya juga larinya ke Instagram, tapi malah cara itu malah membuat saya tuh malah nggak jadi ngerjain karena keterusan gitu. Itu sih, Bu. Oke, berarti pada intinya masalah Mbak Rani ini hampir sama dengan Mas Andre ya, candu terhadap, tapi kalau Mas Andre tadi game online, kalau Mbak Rani ini candu terhadap sosial media yang berakibat ke tugas-tugas kuliah, begitu ya? Ya, Bu, benar. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rani sudah menceritakan masalahnya. Nah, terakhir Mbak Windy nih, silahkan cerita.
Nah, kalau saya sendiri itu juga hampir sama, juga candu. Tapi saya candunya lebih kepada K-pop atau fangirling boyband Korea. Jadi saya tuh suka beberapa boy group Korea. Nah, di situ saya tuh lebih sering eh, main-main Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, V-Live itu untuk mencari tahu atau eh, bagaimana idola saya itu beraktivitas gitu. Jadi saya tuh lebih meluangkan waktu-waktu saya tuh untuk menggali informasi mereka. Bahkan saya rela membeli merchandise mereka yang mahal seperti ini, bahkan Oke, yang oke. menurut saya itu sangat-sangat tidak berguna pada saat ini. Itu saya benar-benar tidak peduli berapapun harganya, itu saya membeli. Bahkan mereka ketika akan mengadakan konser, saya rela menabung hanya untuk membeli tiket konser mereka. Bahkan itu pun hanya konser online sekalipun. Saya tuh harus membeli. Kayak seperti obses gitu. Oke, oke. Selain itu Terima pun kasih, Mbak. saya juga sering drama Korea Ya. juga. Jadi di situ lebih sering tidak tidur untuk menuntaskan maraton drama saya. Seperti itu, Bu. Oke. Oke, Mbak Windy terima kasih sudah menceritakan masalahnya. Jadi pada intinya Mbak Windy ini fanatik dengan boy group Korea dan drama Korea begitu ya? Iya, Bu, benar. Oke. Dan saya pikir tuh Oke. terus eh, menghilangkan rasa kecanduan saya terhadap boy group Korea dan juga drama Korea ini. Tapi saya belum tahu bagaimana caranya untuk keluar dari eh, fandom mereka itu. Oke, baik. Dari kalian semua tadi kan sudah menceritakan permasalahan masing-masing ya, dan juga mendengarkan cerita permasalahan dari teman kalian juga. Jadi dapat saya simpulkan bahwa untuk tiga masalah kalian ini menyangkut tentang sikap kecanduan ya, kalau Mas Andre tadi dengan game online-nya, Mbak Rani dengan sosial medianya, dan Mbak Widi dengan idolanya. Dan bagaimana cara untuk mengontrol itu semua, itu kalian masih bingung gitu ya. Nah, dari ketiga permasalahan tadi, yang mana harus kita selesaikan terlebih dahulu menurut teman-teman, dan menjadi fokus kita untuk proses konseling pada hari ini. Kalau menurut saya sih di Andre terlebih dahulu karena menurut saya masalah dari Andre itu pengaruhnya sangat berdampak bagi nilai-nilainya dia. Oke, kalau dari Mbak Windy, tadi yang menjadi fokus kita hari ini adalah Mas Andre. Kalau dari Mbak Rani? Kalau dari saya sendiri, saya juga setuju dengan pendapat dari Windy, Bu, karena untuk permasalahan Andre ini mungkin permasalahannya sangat penting ya, karena Andre sendiri itu sampai mengalami tidak pernah tidur di bawah jam jam 12, yang akhirnya ketika kuliah menjadi mengantuk dan tidak fokus pada kegiatan perkuliahan dan juga nggak fokus sama penjelasan dosen kayak gitu. Itu mungkin dari saya sendiri untuk permasalahan ini cocok untuk didahulukan daripada permasalahan saya sendiri gitu. Berarti yang menyangkut pendidikan lebih dahulu. Oke. Jadi teman-teman sudah menyampaikan pendapatnya mengenai permasalahan siapa dulu yang akan dibahas. Nah, dari Mas Andre sendiri, apakah bersedia untuk permasalahannya dibahas terlebih dahulu pada pertemuan kali ini atau bagaimana? Karena dari Mbak Rani dan Mbak Windy memilih masalah Mas Andre ini sangat penting untuk diselesaikan terlebih dahulu daripada permasalahan yang lain seperti yang sudah dijelaskan tadi. Bagaimana Mas Andre? Iya Bu, saya sendiri juga setuju dan tidak masalah, dan saya justru malah senang didahulukan. Oke, kalau begitu karena dari Mas Andri sendiri sudah setuju untuk permasalahannya dibahas, silakan Mas Andri bisa menceritakan kembali secara lebih rinci mungkin untuk permasalahan yang Mas Andri alami saat ini. Silakan Mas.
Ya Bu, seperti itu yang saya ceritakan tadi, dan saya senang bermain game sampai lupa waktu kalau sampai sudah saking asiknya. Apalagi kuliah saya masih online dan saya tuh lupa mengerjakan tugas dan sulit belajar karena game online. Kalau malam saya begitu sampai begadang Bu. Begadang. Iya Bu, jadi saya pernah lupa waktu akibat main game tadi itu jam 4 pagi, padahal saya ada jam matkul pada jam 7. Akhirnya saya kurang tidur dan kurang fokus, dan pada saat sulit dosen menjelaskan, dan dan tidak masuk dalam otak saya Bu. Oke, baik. Saya dapat memahami kondisi Mas Andre. Lalu, mulai kapan Mas Andre ini suka bermain game online? Sudah dari lama kah atau baru-baru ini? Sudah dari SMP Bu, saya dari SMP itu sudah main di warnet, dan karena SMA teknologi semakin canggih dan saya sudah sering bermain game online Bu. Oke, mungkin silahkan dari teman-teman yang lain boleh menanggapi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mas Andre ini. Mungkin saya paham kondisi dari Andre sendiri. Hampir sama dengan saya, di mana saya dulu itu juga suka K-pop dari SMP. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi, mulai dari SMA itu, saya mulai gampang untuk mencari tahu apa saja yang dilakukan idol-idol saya melalui internet dan sosial media. Oke, itu tanggapan dari Mbak Windy ya. Kalau Mbak Rani gimana? Menurut saya ini tuh ibarat kita sedang berada di sebuah jurang yang dalam gitu loh, Bu. Kalau Andre kan sudah masuk ke dalam jurang game online yang terlalu dalam hingga akhirnya untuk naik pun susah gitu jika harus sendirian. Jadi menurut saya ini udah masuk ke kategori membutuhkan bantuan orang lain. Itu sih menurut saya. Oke, baik. Bagus sekali ya teman-teman ini sudah menanggapi masalah dari Mas Andre dengan sangat baik dan bagus-bagus sekali tanggapannya. Mungkin karena masalah Mas Andre ini hampir sama ya dengan apa yang dialami Mbak Windy dan Mbak Rani juga, jadi dapat memahami dengan mudah. Karena yang dialami Mas Andre ini seputar kecanduan seperti itu ya. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Rani tadi itu kita seperti masuk ke dalam jurang yang terlalu dalam sehingga untuk naik ke atasnya itu susah gitu ya. Nah, lalu bagaimana tanggapan dari Mas Andre sendiri terkait tanggapan dari teman-teman? Ya Bu, memang begitu, saya setuju karena saya suka main game dari SMP, terus saya SMA itu makin suka game online sampai terbawa sampai saat ini, dan mau berhenti nge-game tapi kayaknya sudah seperti menjadi bagian dalam keseharian saya Bu. Oke, apakah ada tanggapan lagi dari teman-teman? Saya boleh izin bertanya? Oke, boleh Mbak Windy, Tanya ke Mas silakan. Andre. Ya, Terima kasih atas perizinannya. Jadi saya izin bertanya kepada Andre ini. Apakah Andre itu main gamenya setiap hari? Iya, oke. Biasanya kalau main sampai berapa jam, Mas? saya nggak pernah ngitung, tapi mungkin lebih dari 3 jam. Pokoknya setiap saya ingin main game ya saya main game, tapi saya jadi lupa nugas dan kuliah, dan pikiran saya itu hanya game dan game. Mas Andre merasa tidak bisa sehari tanpa game ya? Iya iya Bu. Oke, berarti apa? Bagaimana mungkin tanggapan dari Mbak Windy? Apa masih ada pertanyaan atau tanggapan lagi? Nah, jadi Andre ini sehari itu main gamenya 3 jam ya? Lebih bahkan. Iya Mbak Windy. Oke, sudah cukup dari saya.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Windy. Mungkin Mbak Rani ada tanggapan lain? Bu, saya mau izin bertanya kepada Andre. Ya, silahkan Mbak Rani. Terima kasih Bu. Saya izin bertanya pada Andre. Jadi tadi dikatakan sama Andre kalau tidurnya itu sampai malam bahkan pernah sampai jam 4 pagi. Nah, apakah itu setiap hari? Oh, enggak, Mbak Rani. Tapi saya tiap hari itu memang tidur di atas jam 12. Rata-rata jam 3 saya baru bisa tidur. Kalau jam 4 pagi itu tidak setiap hari. Andre ini tidak tinggal bersama kedua orang tua kah? Tinggal bersama orang tua, Mbak. Eh, Orang tua Andre tahu kalau Andre ini suka bermain game online. Tahu, Mbak. Terus gimana tanggapan orang tuanya Andre ini ketika Andre sedang bermain game online gitu? Ya, beberapa kali sering diomeli, Mbak, karena main game dan terus nggak belajar. Kalau malam gitu, waktu orang tua saya bangun tidur dan saya ketahuan bangun tidur, juga pasti diomeli, Mbak. Hmm, terus Andre ini gimana? Maksudnya gimana perasaannya kalau pas diomelin orang tua gitu? Ya, saya dengarkan tuh, Mbak, tapi saya tetap main game. Oke, berarti apa? Tidak ada pengaruh ya, Mas, omelan orang tua ini? Tidak. Oke. Apakah ada tambahan lagi dari Mbak Rani? Saya kira tidak Bu, cukup dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rani. Wah, saya senang sekali nih kalau semua terlibat aktif begini ya. Oke, Mas Andre, saya ingin bertanya, pikiran apa yang muncul ketika Mas Andre ini tidak main game sehari atau 1 jam saja begitu? Ya, yang saya rasakan itu resah dan gelisah, Bu, dan terus stres. Biasanya kalau saya main game sama teman saya itu, kalau saya main pasti dicariin, dan gamenya itu kompetisi gitu, Bu. Jadi kalau saya main sehari aja, takut pangkat saya di game turun dan diajak teman-teman gitu, Bu. Nanti saya gengsi, Bu, kalau saya turun dan diajak saya sama teman. Oke, nampaknya Mas Andre ini main game online bertaruh dengan harga diri ya di depan teman-teman karena takut diejek atau gengsi gitu ya. Jadi main terus gitu. Iya, Bu. Oke. Terus kalau seperti itu ada nggak kata-kata dalam hati yang muncul gitu? Iya, ada, Bu. Wah, aku nggak bisa kalah dari mereka. Aku harus menang dan pangkat di atas mereka supaya nggak diejek gitu, Bu. Oke, oh, berarti memang pernah diejek ya Mas oleh temen karena kalah main game gitu? Iya, Bu, pernah dibilang cupu gitu, Bu. Oke oke. Oke, saya memahami perasaan Mas Andre. Berarti pernah ya satu hari gitu tidak main game online gitu sama sekali pernah? Pernah, Bu, dan saya tuh karena gelisah tuh. Oke. Permisi Bu, saya izin bertanya boleh kepada Andre? Ya, boleh silakan Mbak Windy. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya pengen tanya kepada Andre. Waktu itu kan Andre bilang kalau dia diejek. Nah, waktu diejek itu Andre melakukan apa? Ya, saya diam saja, Mbak. Dan saya buktikan dengan pangkat tim saya yang naik. Makanya saya main game terus supaya tidak kalah dan diajak lagi. Dan membuat saya selalu bermain game online setiap hari dan kayak bilang tunggu pembalasanku gitu, Mbak. Oh, jadi seperti itu. Terus Andre sendiri itu apakah merasa puas kalau bermain game secara berjam-jam? Puas, sangat puas dalam arti saya ya senang, apalagi saya selalu menang. Itu kalau menang, kalau tidak menang,
Ya enggak tuh Mbak, makanya saya kadang malam saya harus bisa menang, dan kalau belum menang saya pasti nggak tidur. Oke, kalau begitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Windy atau Mbak Rani? Seperti Saya tidak. tidak. Oke. Oke Mas Andre, apa yang membuat Mas Andre ini ingin berubah gitu? Ya karena saya sudah capek Bu, dan saya ingin berubah karena saya ingin dewasa. Bukan saatnya saya menghabiskan waktu dengan game online saya Bu, dan saya harus berhenti dari dari kebiasaan buruk ini Bu. Fokus menata untuk masa depan, dan saya mau lebih fokus untuk kuliah. Oke, seberapa besar Mas Andre ini ingin berubah? Kalau dalam persentase itu 100%. Oh, ini 100% bagus sekali. Lalu apa yang menghambat Mas Andre untuk bisa berhenti atau mengurangi bermain game online ini? Ajakan teman Bu, saya seperti saya yang sudah bilang tadi, saya kalau tidak main terus dicariin, dan saya tuh kalau saya nolak nanti saya dibilang cupu, daripada dibilang cupu kan harga diri saya jadi turun Bu. Oke, kalau gitu tadi Mas Andre bilang kan 100% ya ingin berubah. Nah, menurut Mas Andre, faktor apa yang mendukung Mas Andre untuk berubah? Niat dan keinginan saya Bu, saya memiliki niat yang besar untuk berubah, dan serta keluarga, terutama kedua orang tua. Kalau saya pikir-pikir, omongan kedua orang tua saya itu baik, karena saya agar tidak selalu main game online terus gitu Bu. Oke, bagus sekali Mas Andre. Hal yang paling penting dan juga utama ya, jika mau berubah itu memang diawali dengan niat terlebih dahulu, karena kalau tidak ada niat mana bisa berubah kan. Dan saya mengapresiasi Mas Andre bahwa ada keinginan dan niat untuk berubah. Oke, lalu apakah ada keinginan dari Mas Andre sendiri untuk lebih baik lagi dari saat ini? Ada Bu, yang pasti saya ingin setidaknya mengulangi main game online saya Bu. Jika sebelumnya saya bermain 3 jam, saya ingin bisa bermain sehari hingga 1 jam saja. Oke, baik, bagus sekali Mas Andre. Keinginan tersebut dapat dijadikan motivasi ya untuk mewujudkannya. Selain itu, adakah lagi keinginan lain? Ada Bu, saya ingin tidur di bawah. Nah, biasanya saya tidur di atas jam 12 kok Bu. Saya ingin tidur di bawah jam 12 agar nanti kuliahnya pagi itu bisa fresh gitu. Oke, bagus, bagus. Ada lagi? Satu lagi Bu, saya ingin bisa mengerjakan tugas saya terlebih dahulu daripada bermain game. Sebenarnya jika ada 3 tugas, maka 1 tugas dapat saya selesaikan dulu Bu sebelum main game. Oke, apakah ada lagi? Sebenarnya itu saja Bu. Oke, lalu adakah harapan dari Mas Andre sendiri untuk mewujudkan keinginan tersebut? Di harapan saya itu, saya ingin sungguh-sungguh untuk mengurangi jam bermain game online saya Bu. Saya ingin berharap saya bisa berubah Bu. Oke, baik Mas Andre. Untuk teman-teman, bagaimana tanggapannya nih setelah mendengar keinginan dan harapan dari Mas Andre? Saya sangat mendukung dan setuju dengan keinginan dan harapan Andre Bu, karena ketika apa yang diinginkan Andre itu nantinya bisa terwujud atau tercapai, maka hal tersebut juga akan bisa berdampak baik gitu untuk kehidupan Andre sendiri gitu. Nah, kalau tanggapan saya sendiri itu dilihat dari masalah Andre, saya juga setuju dan mendukung dengan keinginan dan juga harapan dari Andre. Kemudian karena seperti yang sudah Andre bilang tadi, bahwa Andre itu sudah dewasa dan sudah bukan waktunya untuk menghabiskan waktu hanya untuk bermain game. Dia seorang laki-laki dan juga harus bertanggung jawab nantinya kepada keluarganya. Oke, bagus sekali ya tanggapan dari teman-teman ini. Bagaimana pendapat Mas Andre sendiri terkait tanggapan dari teman-teman? Ya, saya turut senang Bu karena atas dukungan dari teman-teman saya. Oke, Mas Andre, adakah keinginan lain dari Mas Andre yang mungkin terkait dengan impian atau cita-cita?
Dan saya memiliki cita-cita atau impian yang mendapatkan nilai baik di semester ini. Setidaknya ada peningkatan dari semester kemarin, Bu. Saya memiliki impian untuk bisa fokus kuliah, mengerjakan tugas dengan disiplin, sehingga akademik saya yang awalnya berdampak buruk akibat saya bermain kumpulan bisa saya perbaiki lagi gitu, Bu. Baik ya, yakinkan pada diri Mas Andre ya bahwa Mas Andre itu sebenarnya bisa. Saya yakin Mas Andre bisa pasti menghadapi masa yang sudah dialami, dan saya juga yakin sekali bahwa Mas Andre ini bisa kok untuk berubah, memperbaiki keadaan, ya tidak teman-teman? Ya, Ya Bu, Bu, saya yakin Andri Ya. pasti bisa. Andre pasti bisa. Semangat, Andre. Ya, terima kasih teman-teman dan Ibu sudah memotivasi dan mendukung saya. Ya, lalu bagaimana nih persepsi dari Mas Andre terhadap diri sendiri? Tidak bisa lepas dengan game online sehari saja. Ya, persepsi saya itu saya tidak akan pernah bisa berubah dan saya akan seperti ini secara terus-menerus, dan saya memiliki persepsi bahwa saya akan gagal dalam bentuk kuliah karena saya terlalu memprioritaskan diri saya daripada kuliah. Oke, terus gimana dengan pandangan atau persepsi Mas Andre ketika melihat teman atau mungkin saudara Mas Andre yang kuliahnya nih lancar, nilainya tapi nilainya tetap bagus, tapi dia juga main game online. Ya, keren sih Bu, berarti dia bisa membagi waktu dan memprioritaskan mana yang lebih penting, dan saya mau seperti dia juga, Bu. Sejauh pembicaraan kita dapat saya simpulkan untuk sementara ini bahwa Mas Andre ini merasa sudah kecanduan game online ya, yang mana ini itu berdampak pada akademik dan jam tidurnya. Nah, ada niat dan keinginan dari Mas Andre untuk mengurangi, ya paling tidak untuk bermain game dalam sehari seperti tadi hanya 1 jam ya, dan tidurnya di bawah jam 12 atau spesifiknya jam 10 itu sudah harus tidur. Namun ada hambatan ketika Mas Andre ingin berubah, yaitu soal gengsi. Yang karena takut dibilang cupu, akhirnya Mas Andre tetap bermain game online. Tapi saat ini Mas Andre benar-benar ingin berubah atau memperbaiki semuanya. Begitu ya Mas Andre? Iya Bu, benar sekali. Oke, lalu apa yang Mas Andre lakukan berbeda di minggu lalu sebelum bertemu dengan saya dan teman-teman hari ini? Saya menginstal satu game dari phone saya, Bu. Oke, apa tujuan Mas Andre melakukan hal tersebut? Dan saya supaya bisa mengurangi sedikit jam bermain game saya, Bu. Meskipun seminggu ini rasanya seperti ada yang hilang, tapi saya mencoba untuk beradaptasi. Oke, hebat sekali. Nampaknya memang Mas Andre ini memiliki motivasi dan niat yang tinggi untuk mengurangi diri dalam bermain game online ya. Lalu apa penyebab Mas Andre menguninstall game tersebut? Karena saya sudah mulai bosan juga, Bu, dan karena kuliah saya juga online, harus ada beberapa aplikasi yang menunjang kuliah saya seperti Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Jadi saya uninstall satu game saya saja. Sejak kapan Mas gamenya di-uninstall? Seminggu yang lalu, Bu. Oh, bagus sekali. Terus apakah Mas Andre merasa gelisah ketika tidak memainkan game tersebut? Tidak sih Bu, karena saya juga akhir-akhir ini sering nongkrong sama teman-teman, jadi seminggu ini saya jarang main. Nongkrongnya setiap hari Mas? Tidak Bu, tapi biasanya setiap malam minggu itu pun saya pasti nongkrong. Oh iya. Kalau nongkrong gitu ngapain aja Mas? Main game online juga? Oh enggak Bu, kalau saya nongkrong itu ya cuma ngobrol-ngobrol sama ngopi gitu. Oke, berarti setelah satu gamenya di-uninstall, kegiatan Mas sehari-hari ini apa yang saja yang dilakukan? Ya kuliah Bu, saya main game juga, meskipun saya juga restart kalau satu ya saya nongkrong itu Bu. Saya izin bertanya boleh Bu? Oh iya, silakan Mbak Rani.
Apa Andre ini punya hobi atau kegiatan lain setiap hari gitu ketika waktu luang selain bermain game online? Oh, saya kalau pagi ada kuliah saya olahraga mbak, jogging, terus saya juga hobi futsal. Itu futsalnya setiap hari. Enggak, enggak kalau ada ajakan teman saja. Oh iya iya iya. Jam berapa biasanya futsalnya? Biasanya sore, malam habis maghrib itu mbak. Oh gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi Mbak Rani? Eh, Tidak ada Bu, cuma berarti Andre ini juga sudah nggak selalu main game online ya Bu? Karena tadi juga olahraga seperti jogging dan futsal lalu juga nongkrong gitu Bu. Jadi sebenarnya kayak ada kegiatan lain yang dia lakukan selain main game online itu. Iya Mbak Rani. Mungkin dari Mbak Windy ada pertanyaan? Ada Bu. Iya silakan Mbak. Tadi kan Andri bilang kalau tidak kuliah itu paginya jogging. Terus sorenya kalau ada ajakan teman dia futsal, kalau enggak nongkrong. Nah kalau begitu kapan waktu Mas Andri mengerjakan tugas dan belajarnya? Ya malam mbak. Jadi kalau ke tugas mengerjakannya malam. Nah kalau saya pulang futsalnya malam terus main game terus saya mengerjakannya mepet-mepet deadline. Selesai deadline jam 12 malam saya mengerjakannya jam 10 begitu bu. Apa enggak bakal keteteran gitu kalau mengerjakannya dengan waktu yang singkat? Ya keteteran tapi makanya saya mengerjakannya nggak maksimal. Sampai saya pernah tidak mengumpulkan tugas karena terlalu asik main game. Nah, terus apa yang Andri lakukan untuk mengatasi keteteran itu? Ya berusaha tenang sih. Terus saya kerjakan semampu saya walau kadang nggak maksimal itu tadi. Oke, kalau begitu terima kasih. Sudah bagus. Oke, saya sangat mengapresiasi atas usaha Mas Andre untuk menyicil mengerjakan tugas ya. Lalu Mbak Windy ada pertanyaan lagi? Saya rasa sudah cukup, Bu. Oke, baik. Mas Andre, kalau tidurnya akhir-akhir gimana? Akhir-akhir ini gimana? Masih tidur jam 12 kah? Atau seperti dikatakan di awal tadi, tidur sampai jam 3 gitu? Kalau akhir-akhir ini sudah tidak bu karena saya sudah capek nongkrong futsal juga jadi jam 1 gitu saya sudah tidur. Oke, baik, menurut percakapan yang sudah kita lakukan barusan, untuk sementara ini dapat saya simpulkan bahwa Mas Andre ini kegiatan sehari-harinya ya kuliah, ya ada kegiatan lain, selain main game online maksud saya seperti jogging dan futsal, terus nongkrong juga ya. Lalu di sisi lain, dari kegiatan tersebut Mas Andre juga masih mengerjakan tugas meskipun dekat dengan deadline, mengerjakannya, tapi ada usaha untuk menyicil tugas tersebut karena tidak mau keteteran lagi. Untuk jam tidurnya akhir-akhir ini juga sudah berkurang ya, dari jam 3 menjadi jam 1 karena sudah capek dengan kegiatan yang dijalani. Benar begitu ya Mas Andre? Iya bu benar. Oke. Lalu dari kegiatan sehari-hari yang Mas Andre lakukan itu apa saja perilaku Mas Andre dalam mengatasi masalah Mas Andre ini? Kayaknya belum ada bu karena saya masih main game bu. Baik, kalau seperti itu. Mungkin teman-teman nih ada pendapat atau pendapat terkait perilaku Mas Andre dalam mengatasi masalahnya. Saya izin berpendapat Bu. Ya, silakan Mbak Rani. Menurut saya jogging, futsal, nongkrong dan menyicil tugas itu merupakan perilakunya Andre dalam mengatasi masalah Andre gitu. Buktinya Andre kalau jogging, futsal, nongkrong juga kan tidak main game gitu, hanya saja mungkin bisa diatur kapan harus melakukannya dan untuk yang menyicil tugas itu bisa diterapkan sehari-hari Mas jika
ada tugas maka nanti bisa menjadi kebiasaan. Benar, jika menyicil tugas itu bisa mengurangi atau meringankan pas waktu deadline. Selain itu tuh kita juga bisa mengatasinya dengan saat menongkrong dengan teman-teman itu sambil mengerjakan tugas bersama-sama dengan teman-teman mungkin. Jadi dua-duanya itu jalan selaras. Nongkrong dapat, tugas juga dikerjakan. Tuh. Oke, bagus sekali. Apakah sebelumnya Mas Andre ini pernah melakukan hal yang sudah disarankan dari Mbak Rani dan Mbak Windy? Pernah sih Bu, tapi sekali sudah tidak. Oh, Oke. Kalau dalam satu hari Mas Andre ini pagi jogging, terus lalu kuliah, kalau ada kuliah ya, lalu malamnya futsal atau nongkrong gitu, lalu mengerjakan tugas. Apakah jam main game Mas Andre ini masih lebih dari 3 jam? Sudah tidak Bu, kadang saya 1 jam saja sudah capek terus lagi tidur. Tidurnya ini di atas jam 12? Enggak Bu, saya jam 11 sudah tidur. Oke. Berarti apakah menurut Mas Andre jogging, futsal, nongkrong, dan menyicil tugas itu perilaku yang mendukung Mas Andre untuk mengatasi masalah ini? Mendukung sekali Bu. Oke, baik. Nampaknya Mas Andre ini sebenarnya sudah ada loh perilaku dan atau kegiatan sehari-hari yang mendukung untuk menjadi solusi dalam permasalahannya. Namun, mungkin itu belum disadari oleh Mas Andre. Sebenarnya kegiatan lain itu membantu Mas Andre dalam mengurangi jam bermain Mas Andre kan, dan itu juga sudah sesuai dengan keinginan Mas Andre untuk tidur di bawah jam 12 dan jam bermain yang mulanya 3 jam lebih menjadi 1 jam karena sudah terlalu lelah dan itu sudah sesuai dengan keinginan Mas Andre di awal tadi kan? Iya Bu. Oke. Nah, kemudian kalau begitu di sini kita akan mempertimbangkan ya perilaku yang dilakukan Mas Andre yang sudah dijelaskan tadi apakah sudah efektif atau belum. Yang pertama untuk perilaku jogging dan futsal terlebih dahulu dan nongkrong. Apakah menurut Mas Andre sudah efektif dan maksimal dalam melakukannya? Menurut saya sudah Bu, karena dengan melakukan kegiatan tersebut saya juga tidak terlalu main game gitu Bu. Bu, saya mau izin menanggapi. Ya, silakan Mbak Rani. Saya setuju dengan pendapat Andre sendiri, Bu. Menurut saya juga sudah efektif karena dengan Andre melakukan kegiatan tersebut, setidaknya keinginan Andre yang mengurangi waktu bermain game online yang awalnya 3 jam lebih, itu bisa berkurang ketika melakukan kegiatan tersebut. Oke, terima kasih Mbak Rani. Lalu menurut Mas Andre, apakah dengan memulai kegiatan tersebut sudah sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai Mas Andre tadi? Sudah Bu, seperti yang sudah dijelaskan dan Rani sampaikan barusan Bu. Jadi menurut saya sudah sesuai. Oke, baik. Kalau begitu yang kedua, untuk perilaku menyicil tugas, apakah menurut Mas Andre sudah efektif dan masih maksimal dalam melakukannya? Kalau itu lumayan efektif. Tuh. Kenapa lumayan efektif, Mas? Ya karena keinginan saya di awal tadi, saya ingin mengerjakan setidaknya 1 tugas di antara 3 tugas yang ada. Nah, saya menyicil tugas memang bisa membantu saya mengurangi sedikit tanggungan tugas, tapi saya belum bisa menyelesaikan 1 tugas tersebut. Oke, baik. Apakah dengan kegiatan tadi dan menyicil tugas sudah sesuai dengan harapan Mas Andre untuk mewujudkan keinginan Mas Andre dengan sungguh-sungguh untuk mengurangi jam bermain game online? Sudah sedikit sesuai Bu, karena saya belum konsisten melakukan sehingga beberapa kali saya masih memain game online. Oke, lalu menurut Mas Andre sendiri, dengan melakukan kegiatan tadi dan menyicil tugas tersebut sudah sesuai dengan harapan orang tua yang berarti dalam hidup Mas Andre, mungkin keluarga atau teman gitu? Sudah terbukti dari orang tua saya sudah jarang mengomel. Oke, bagaimana nih menurut teman-teman?
dari saya sih setuju dengan apa yang dilakukan Andri. Dan itu tuh sudah sesuai dengan harapan dan keinginan Andri sendiri. Tapi mungkin Andrinya bisa melakukan lebih konsisten lagi gitu. Oke. Kalau saya juga sependapat dengan Mbak Windy, Bu, bahwa kurang sesuainya harapan dan perilaku Andre mungkin karena kurang konsisten dalam melakukannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Windy dan Mbak Rani atas pendapatnya. Oke, bagaimana dengan impian yang diungkapkan Mas Andre tadi bahwa Mas Andre ini punya impian mendapatkan nilai baik di semester ini, setidaknya ada peningkatan nilai dari semester kemarin, lalu kembali fokus untuk kuliah dan mengerjakan tugas-tugas dengan disiplin sehingga akademik yang awalnya berdampak buruk akibat bermain game online bisa diperbaiki lagi. Apakah dengan melakukan hal tersebut tadi kira-kira dapat mencapai impian itu, Mas? Ya, saya yakin bisa Bu, karena saya sungguh-sungguh dan konsisten untuk melakukan kegiatan tersebut secara rutin. Baik, bagus sekali Mas Andre. Saya juga sangat yakin bahwa Mas Andre bisa. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih sama Mas Andre. Tadi di awal yang membuat Mas Andre tidak bisa berhenti main game adalah karena takut dibilang cupu atau diejek. Akhirnya Mas Andre kan terus main. Nah, apakah Mas Andre ini tetap akan mempertahankan gengsi tersebut, Mas? Tidak Bu, saya ingin sungguh-sungguh mengurangi dan berhenti bermain game online. Saya tidak peduli lagi dengan teman akan berbicara apa. Oke, hebat sekali Mas Andre. Saya sangat-sangat mengapresiasi niat baik Mas Andre ini. Kalau begitu, sekarang kita membuat rencana ya yang lebih efektif agar Mas Andre ini dapat mengurangi bahkan berhenti main game online. Apakah Mas Andre sudah ada bayangan untuk rencana ke depannya? Ya apa ya Bu, saya berencana untuk mengurangi game saya lagi. Kan saya punya 3 game dalam handphone saya. Kemarin saya sudah uninstall satu dan mau saya uninstall lagi Bu. Jadi ya tinggal satu begitu loh Bu. Oke, bagus sekali Mas Andre. Atas rencana yang sudah diungkapkan. Mungkin dari teman-teman yang lain, adakah saran yang ingin diberikan kepada Mas Andre atas rencana ke depannya? Mungkin Andre itu bisa mencoba menerapkan yang nongkrong sambil mengerjakan tugas tadi. Oke, ya itu bisa, bagus. Mungkin ada lagi? Kalau dari saya mungkin menambah kegiatan lain mungkin, Bu. Tadi kan jogging, futsal, terus nongkrong. Nah, mungkin kegiatan seperti belajar kelompok gitu sehingga bisa bersama teman mengerjakan tugas bersama gitu mungkin lebih semangat gitu daripada kayak mengerjakan sendirian. Oh iya. Ya, ya itu bagus. Bagus sekali masukan dari teman-teman. Lalu untuk yang keinginan Mas Andre bisa tidur di bawah jam 12 tadi, apakah sudah ada rencana? Belum Bu. Nah, mungkin teman-teman ini ada saran. Mungkin bisa rolling, Bu, jam mengerjakan tugasnya. Jadi tadi kan Mas Andri bilang kalau belajar dan mengerjakan tugasnya itu malam. Nah, untuk kedepannya mengerjakan tugasnya itu diganti jadi siang. Terus malamnya nanti Andri bisa tidur jam 10 seperti keinginan Mas Andri gitu. Oke, bagus itu bisa juga untuk diterapkan. Kalau Mbak Windy mungkin ada bagaimana? Ada masukan atau saran? Saya setuju apa yang dikatakan Rani itu rolling jam. Jadi kalau tugasnya biasanya itu dikerjakan malam diganti siang. Jadi Mas Andri bisa mencoba menerapkan apa Oke, yang bagus sekali. disarankan. Oke, bagus sekali. Bagaimana menurut Mas Andre terkait masukan dari Mbak Rani dan juga Mbak Windy tadi? Iya Bu, mungkin saya bisa mencoba mengerjakan tugas di siang hari saja. Jadi di malam hari saya tidak ada tanggungan tugas dan bisa tidur di jam 10. Oke, baik. Lalu menurut Mas Andre bagaimana dengan rencana yang tadi apakah bisa diterima dan sudah sesuai dengan keinginan, harapan dan impian Mas Andre? Menurut saya bisa Bu, karena dengan rencana tersebut saya bisa mencapai apa yang saya inginkan dan harapkan. Oke, dari
rencana tadi, apakah menurut Mas Andre sudah realistis untuk dilakukan? Sudah sangat realistis, Bu. Oke, nampaknya Mas Andre ini sudah sangat yakin dan bersedia ya untuk melakukan rencana tersebut. Sudah, Bu. Jadi harus yakin. Oke, untuk rencana yang pertama nih, menginstal game, apakah dampak positif maupun dampak negatif dari melakukan hal tersebut? Dampak positifnya saya tidak terlalu sering bermain game online, Bu. Saya jadi bisa mengurangi jam main saya. Kalau dampak negatifnya mungkin saya akan bosan, Bu. Apalagi game saya tinggal satu, nantinya saya mungkin bosan main game itu terus. Oke, lalu Mas Andre bagaimana mengantisipasi dampak negatif itu? Mungkin akan saya ganti dengan mendengarkan musik atau menonton film saja, Bu. Oke, bagus sekali Mas Andre. Ada kegiatan lain yang bisa menggantikan Mas Andre untuk bermain game itu bagus sekali. Lalu bagaimana dengan rencana yang kedua? Yaitu nongkrong sambil mengerjakan tugas atau tadi dikatakan Mbak Rani melakukan belajar kelompok tadi ya. Nah, itu kan apa dampak positif dan dampak negatifnya menurut Mas Andre? Dampak positifnya ya banyak ya, Bu. Saya bisa mengerjakan tugas meskipun dengan nongkrong. Saya bisa bertanya jika teman ada tugas yang belum saya pahami. Saya bisa diskusi dengan teman-teman. Jadi saya tidak boring. Kalau sambil nongkrong sambil ngopi gitu, Bu. Dampak negatifnya mungkin kalau saya tidak bersungguh-sungguh, yang ada hanya saya ngobrol dan ngopi aja, Bu. Tidak ada tugas yang selesai. Oke. Terus menurut Mas Andre bagaimana mengantisipasi dampak negatif itu? Ya gimana ya, Bu ya? Oke, Mbak Randi deh atau Mbak Windy mungkin ada masukan ini buat Mas Andre gimana mengantisipasi dampak negatif dari itu tadi. Tadi kan Andre bilang mungkin kalau saya tidak bersungguh-sungguh. Nah, jadi ketika mengerjakan tugas bersama teman-teman itu bisa mungkin Andre sendiri yang mengatasi hal tersebut. Bagaimana ada waktu yang memang benar-benar perlu untuk ngobrol itu bisa digunakan. Tapi kalau memang tidak penting obrolannya itu kita bisa menggunakannya untuk mengerjakan tugas seperti itu. Oke, Mbak Rani? Kalau saya sependapat sama Windy, Bu. Jadi cara mengatasinya itu tergantung bagaimana Andri itu bisa fokus saat mengerjakan tugas bersama teman-temannya itu. Nah, bagus sekali masukannya dari Mbak Windy dan Mbak Rani. Bagaimana Mas Andre, apakah dapat menerima masukan tersebut? Iya, Bu, dapat saya terima. Oke, baiklah jika demikian. Dengan masukan teman-teman yang sangat bagus tadi dapat memberikan gambaran ya kepada Mas Andre untuk meminimalisir dampak negatif dalam melakukan rencana nantinya. Iya, Bu. Oke, lalu menurut Mas Andre sendiri, dukungan apa saja yang dapat mendorong dalam melakukan rencana tersebut? Yang pasti kedua orang tua, Bu, kan karena saya berhenti omeli karena saya main game, berarti tandanya orang tua saya tuh mau berhenti dan ingin merubah, sehingga amalan orang tua saya itu mendorong saya untuk melakukan rencana tersebut. Nah, bagus sekali Mas Andre. Jika Mas Andre dapat melakukan rencana tersebut dengan sungguh-sungguh, besar kemungkinan keinginan atau tujuan yang ingin dicapai nanti juga akan terwujud. Dan saya berharap Mas Andre dapat melakukan rencana tersebut dengan maksimal dan mendapatkan keberhasilan dalam mengerjakannya. Oke, sebelumnya Mas Andre, saya mengusulkan sebuah perjanjian dengan Mas Andre atau istilahnya kontrak lah. Kontrak atau perjanjian apa ya, Bu? Ini yang pertama Mas Andre tadi kan bilang di awal kalau menghabiskan waktu bermain game online selama 3 jam lebih. Nah, dalam seminggu ini saya minta Mas Andre untuk mengurangi itu secara bertahap dengan satu hari itu dikurangi 1 jam. Jadi semisal hari Senin Mas Andre mainnya tuh 10 jam atau 8 jam tanpa henti gitu ya. Saya mau besok Senin Mas Andre kurangi 1 jam jadi 9 jam atau 7 jam saja.
Nah, besok Selasanya Mas kurangi lagi jadi 2 jam. Jadi kan tadi semisal Senin 9 jam, dikurangi 2 jam kan tinggal 7 jam. Nah, Rabu dikurangi lagi 3 jam dan seterusnya sampai hari Minggu. Jika Mas Andre berhasil melakukan kontrak itu, saya akan memberikan Mas Andre uang sebesar 10.000 per hari. Jadi, kalau seminggu berhasil, Mas Andre dapat 70.000. Tapi, jika Mas Andre gagal dalam kontrak tersebut, saya akan menarik uang tersebut. Bagaimana Mas Andre? Apakah Mas Andre sepakat dan setuju dengan kontrak atau perjanjian tersebut? Wah, serius nih Bu. Iya, serius. Tapi dengan syarat itu tadi ya, gimana? Oke Bu, saya sepakat dan setuju. Oke, deal ya. Nah, ada kontrak kedua. Tadi Mas Andre bilang kalau ingin tidur di bawah jam 12, maksimal jam 10 harus sudah tidur ya. Nah, dalam seminggu ini juga saya mau Mas Andre ini mencatat jam tidurnya Mas Andre. Jika Mas Andre seminggu ini bisa tidur maksimal jam 10 atau minimal jam 10 atau minimal 5 hari ini saja Mas Andre bisa tidur jam 10, saya akan mentraktir Mas Andre makan. Tapi jika hanya 3 hari bisa tidur jam 10, saya hanya akan memberikan snack. Tetapi jika Mas Andre gagal, Mas Andre tidak mendapatkan apa-apa dari saya. Nah, bagaimana Mas Andre? Apakah sepakat dan setuju dengan kontrak atau perjanjian yang kedua ini? Wah, saya juga sepakat dan setuju juga Bu. Oke, deal ya. Dan satu lagi, keinginan Mas Andre tadi ada minimal dapat menyelesaikan 1 dari 3 tugas yang ada. Nah, perjanjian ini, jika seminggu ini Mas Andre ada 3 tugas, dan Mas Andre bisa menyelesaikan 1 tugas dengan mengumpulkan sebelum tenggat waktu pengumpulan, maka saya akan memberikan Mas Andre paket data untuk 1 bulan sesuai provider yang Mas Andre gunakan. Tetapi ini hanya berlaku jika Mas Andre ada tugas ya. Nah, jika tidak ada tugas, kontrak ini tidak berlaku. Jika Mas Andre gagal dalam perjanjian ini, Mas Andre juga tidak akan mendapatkan apa-apa dari saya. Bagaimana Mas Andre? Apakah sepakat dan setuju juga dengan kontrak perjanjian yang ketiga ini? Sangat setuju dan sepakat Bu. Oke, wah kelihatan semangat sekali ya. Namun dalam melakukan kontrak tersebut, Mas Andre harus memberikan dokumentasi pada saya jika memang Mas Andre melakukannya, seperti bentuk catatan saja atau dokumentasi beserta foto gitu ya, boleh nanti dikirimkan ke grup WhatsApp kita yang ada kita berempat. Semisal hari Senin bermain game jam 7 malam, selesai jam 9, tidur jam setengah 10, terus belum ada tugas atau tidak mengerjakan tugas, atau jika memang mengerjakan tugas bisa ditulis belum menyelesaikan tugas begitu ya, begitu seterusnya sampai 1 minggu. Apakah bisa dipahami Mas Andre? Bisa Bu. Oke. Apakah Mas Andre tidak keberatan ya dengan kontrak tersebut? Tidak Bu. Oke, syukurlah kalau begitu. Untuk memperkuat rencana yang telah disusun tadi serta kontrak yang sudah kita buat, silakan Mas Andre mengambil kertas dan juga alat tulis pulpen ya. Nah, sudah? Baik Bu. Oke. Jika sudah, sebagai bukti untuk pelaksanaan rencana yang sudah disusun tadi, silakan Mas Andre menuliskan rencana tersebut, lalu juga konsekuensi yang Mas Andre terima, baik positif maupun negatif, dan juga silahkan Mas Andre beri tanda tangan di bawah kertas tersebut sebagai bukti kesungguhan dari Mas Andre. Apakah Mas Andre berkenan? Iya Bu, saya berkenan. Oke, silakan ditulis dulu ya Mas, rencananya. Kalau sudah, bisa bilang. Sudah? Sudah Bu. Oke, lalu agar rencana tersebut dapat berhasil secara optimal, apakah dari Mas Andre berkenan saya monitor untuk melihat progresnya nanti? Iya Bu, saya berkenan dan tidak keberatan. Oke, selain dari saya, dari teman-teman juga berhak memonitor atau mengawasi proses pelaksanaan rencana satu sama lain ya, agar tujuan yang ingin dicapai nanti dapat terwujud. Apakah Mbak Rani dan Mbak Windy bisa melakukannya? Bisa Bu, insya Allah bisa. Oke, baiklah. Dari diskusi panjang, sebagai kesimpulan akhir dapat saya simpulkan bahwa Mas Andre ini kecanduan
terhadap game online, dan itu berdampak pada tugas-tugas Mas Andre. Lalu tadi juga sudah diuraikan mengenai keinginan, harapan, dan impian Mas Andre, bahwa Mas Andre ini ingin mengurangi jam bermain game online. Nah, untuk kegiatan sehari-hari Mas Andre itu ada jogging, futsal, ya meskipun tidak setiap hari. Lalu juga ada usaha menyicil tugas, namun memang masih belum konsisten sehingga masih bermain game online. Tapi beberapa kegiatan itu sudah mengurangi jam bermain game Mas Andre. Oleh karena itu Mas Andre ingin mengubah perilaku tersebut dan beberapa rencana sudah disusun bersama teman-teman tadi ya, seperti mendengarkan musik, menonton film sebagai ganti dari menghapus satu aplikasi game online dan beberapa kontrak atau perjanjian dengan saya, yang mana rencana tersebut sudah dicatat pada kertas yang sudah ditandatangan diri sendiri oleh Mas Andre. Nah, hal itu bertujuan agar Mas Andre dapat berkomitmen pada diri sendiri untuk melakukan rencana yang telah disusun. Seperti itu ya. Iya Bu, benar. Oke, baik. Dalam pelaksanaan rencana yang sudah disusun nantinya, pasti Mas Andre menemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Maka saya harap Mas Andre melakukan penugasan yang saya berikan tadi sebagai percobaan ya. Mas Andre tidak perlu menyalahkan diri sendiri atas adanya hambatan tersebut. Apakah Mas Andre bisa memahami? Iya Bu, saya paham. Oke, dengan ada hambatan tersebut, nanti di sesi selanjutnya dapat kita diskusikan bersama dengan memikirkan cara-cara baru atau alternatif baru dalam menghadapi hambatan tersebut, sehingga saya harap Mas Andre tidak perlu kecewa atau putus asa ketika menemui hambatan dalam pelaksanaan rencana yang telah disusun tersebut. Karena rencana tersebut juga butuh proses dalam pelaksanaannya, dan kita juga tidak akan tahu hasilnya jika belum dicoba. Seperti itu ya. Iya Bu. Oke, baik. Adakah yang ingin dibicarakan lagi, baik Mbak Windy, Mbak Rani, atau Mas Andre? Tidak Bu. Kalau dari saya tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, baik. Saya berharap kita semua dapat mengikuti proses konseling ini sampai tuntas nantinya. Tapi apakah teman-teman ini bersedia? Iya Bu, bersedia. Iya, Oke, bersedia. Nah, lalu kira-kira di sesi pertemuan konseling selanjutnya masalah siapa nih yang akan kita bahas? Kalau menurut saya itu mungkin dari Rani, Bu, karena menurut saya itu masalahnya sedikit mirip dengan apa yang dialami oleh Andri. Saya juga setuju Bu dengan membahas permasalahan Rani. Dengan segera maka diharapkan akan cepat mengatasi masalahnya. Oke, baiklah jika seperti itu. Jadi Mbak Rani sendiri, apakah keberatan permasalahannya akan dibahas di sesi konseling selanjutnya? Tidak, Bu. Saya sama sekali tidak keberatan. Oke. Karena sudah tidak terasa ya pelaksanaan konseling kita, sepertinya sudah hampir berjalan 1 jam 60 menit mungkin bahkan lebih. Oleh karena itu dapat kita akhiri ya. Saya harap kita masih bisa bertemu secara lengkap lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas progres dari Mas Andre dengan rencana yang telah disusun tadi, dan apabila ada hambatan akan kita diskusikan juga. Baik, Bu. Baik Bu. Oke. Baik. Untuk pelaksanaan sesi selanjutnya dapat dijadwalkan lagi ya, yang sekiranya semua dapat mengikuti sesi konseling secara lengkap dan tidak ada bentrokan jadwal dan kegiatan lainnya. Baik, Bu, siap. Oke. Baik, sesi konseling pada hari ini dapat kita akhiri. Terima kasih kalian semua teman-teman sudah aktif dan kooperatif mengikuti sesi konseling, dan saya sangat mengapresiasi sekali keaktifan kalian dalam mengungkapkan permasalahan dan pendapatnya. Jika saya ada kesalahan mohon maaf. Mungkin kalian bisa live dari room Google Meet ini. Baik, Bu, justru saya di sini yang minta maaf mungkin mengganggu waktu Ibu gitu. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Saya juga izin live terlebih dahulu, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, Bu. Saya juga izin live ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Ya Bu, saya juga izin live dan sebelumnya saya terima kasih sudah melakukan proses konseling saya ini Bu. Terima kasih, saya izin live ya Bu. Assalamualaikum. Ya, Pak.